Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran AutoCAD. Kali ini kita akan melanjutkan eh, pembelajaran pada video sebelumnya. Di video kali ini kita akan melanjutkan dengan menggambar yang dinamakan dengan potongan. Apa itu potongan? Silahkan kalian cari definisinya. Saya akan menjelaskan tekniknya seperti apa. Jangan lupa sebelum ditonton video berikutnya, like, komen, dan subscribe. Oke, kita sudah kemarin membuat denah yang sudah kita buat. Kalau sudah oke seperti ini, sementara kita copy terlebih dahulu ya, kita duplikasi. Kita duplikasi, CO, enter, untuk menduplikasi, kemudian klik dimanapun, kita geser dan klik. Misalnya kita simpan di sebelah sini, atau kita geser lagi ya. Misalnya kita geser di sebelah sini. Oke, nah kita akan membuat potongan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan di mana garis potong yang akan kita buat sebagai titik acuan garis potong tersebut. Berarti kita ganti layernya menjadi garis potong, kemudian kita bikin line, L, enter, dan kita bikin misal potongan garisnya itu di bagian sini. Di bagian sini. Ini. Oke, ini adalah garis potong yang akan kita buat nantinya. Karena ini bentuknya garis potong, harusnya ini juga putus-putus sebetulnya. Cuman nggak kelihatan tuh kan, kalau misalnya kita zoom, ternyata kan garis potongnya. Nah, ini karena skalanya terlalu rapat. Jadi kita gunakan properties untuk mengatur skala dari garis ini. Caranya seperti apa? Kita klik PR, enter, dan kita pilih garis yang akan kita atur si skalanya gitu ya. Pilih 3 garis ini, kemudian kita line tab scale-nya diatur, misalnya jadi 0,1. Nah, kalau 0,1 jadi lebih, berarti bukan 0,1, berarti ya harusnya lebih besar ya, harusnya lebih besar skalanya. Misal jadi 10. Nah, jadi 10. Kalau 10 kan nggak jadi kelihatan ya, ada garis potongnya. Kalau udah oke, kita tentukan ke arah mana si potongan itu akan memperlihatkan ke bagian mana gitu ya. Kalau saya akan memperlihatkan ke bagian sini. Jadi si garis potong ini memotong di bagian garis potong ini ke arah atas, ke arah sini gitu ya. Jadi yang akan terlihatnya itu adalah bagian-bagian yang ada di sebelah sini. Oke, yang pertama berarti kita buat garis yang dinamakan garis bantu ya. Kita buat garis bantu atau garis as ya. Garis as aja ya. Yang akan kita buatnya layer as. Oke, kita buat. Oke, sebelum itu mungkin si garis potongnya biar arahnya jelas. Kita bikin L, enter di sini. Ini buat menjadi panah aja gitu ya. Panah sebagai garis bantu aja. Image dan page prop ini. Nah, oke, kemudian kita nah, ini berarti ini itu adalah panah ya, panah untuk mengarah ke bagian atas. Nah, oke, yang pertama berarti kita akan melihat bahwa yang terpotong dindingnya itu adalah dinding bagian sini dan dinding bagian sini. Kita bikin garis ke bagian atas. Kita bikin dinding ke bagian atas, 1, kemudian CO copy ya. Misalnya ngambilnya di sebelah sini, tengah-tengah sini, garisnya ini di sebelah sini. Oke, berarti akan ada 2 dinding di sebelah sini. Yang pertama yang harus kita buat adalah pertama L, dimanapun ya, kita bikin garis ini sebagai titik dari lantai dasarnya ya, lantai dasarnya yaitu 0,00 dari ruang jaganya 0,00. Kemudian pertama berarti yang harus kita tentukan adalah kita akan membuat groove ya,
seluf dengan ukuran 15 kali 20. Caranya seperti apa? Kita buat REC atau rectangle dengan ukuran, klik dulu ya, klik di bagian mana yang mau kita bikinnya, klik, nah, baru masukin ukuran, ukurannya 150,200. Enter. Nah, jangan lupa ini diatur menjadi beton. Di layarnya jadi beton, dan kita pindahkan ke sebelah sini ya, di bawah lantai gitu ya ceritanya. Oke, di bawah lantai, sorry, sebelum di bawah lantai, kita pindahkan dulu, sorry, nah, kita bikin dulu lapisan-lapisan dari lantainya ya. Biasanya, lapisan lantai itu offset 2 cm atau 20 mili ya, ke bagian bawah untuk ketebalan dari keramiknya. Kemudian offset lagi 33 cm itu untuk ketebalan si plesterannya ya. Offset 30 untuk ketebalan plesteran. Oke. Ini berarti udah keramik, ini udah plesteran. Nah, kemudian barulah kita simpan si seluf ini di bagian sini. Klik oke. Oke, setelah ada seluf, berarti di atas seluf itu ada dinding. Karena dinding udah ada di sini, kita tinggal copy aja. Kita tinggal copy. CO, pilih bagian tengahnya biar gampang. Nah, ambil tengahnya. Kalau udah ada rambu kayak jadi segitiga gitu, berarti ini udah midpoint gitu ya. Midpoint, nah ini jadi tengah. Nah, kita copy ke bagian atas di pas bagian si selufnya ya. Klik. Nah, oke ya. Ini karena kelebihan si garisnya kita potong dengan cara klik kotaknya, kita TR, kita trim, blok, aku potong ya. Ini juga potong, selesai. Oke, selanjutnya kita tentukan untuk tinggi dari si plafon ya, plafon. Oke, ketinggiannya 3,5 aja katanya ya. Kita offset ketinggian plafonnya, offset, sorry, bukan ketinggian plafon ya, tapi ketinggian dari ring bulknya. Offset 350. Offset. Oke, kita klik dulu garis yang akan di offsetnya. Klik. Oh, enter 350, enter. Sorry, bukan 350 ya, karena kita gunakan skalanya milimeter ya, berarti 3500. Klik garisnya, offset 3500. Oke, oke, berarti tingginya sampai ke bagian sini. Ini tinggi dari si selufnya nantinya, gitu ya. Jadi kita copy lagi selufnya menjadi ring bulk, karena ukurannya kita samakan ya, ukuran ring bulk sama selufnya. Kita ke titik atas. Batas atasnya itu adalah 350. Lalu dindingnya kita panjangin gitu ya ke atas. Caranya seperti apa? Ini mungkin tips buat teman-teman gitu ya. Caranya adalah kita gunakan stretch ya, atau S. Stretch itu untuk memperpanjang di bagian tertentu gitu ya. Stretch. Klik. Kemudian kita bikin area mana yang segimana. Jadi yang warna hijau ini yang akan diperpanjang ke bagian atas. Gitu ya. Klik, enter, kemudian kita ambil yang tengah ini. Ambil, tarik, sampai ke tengah sini. Nah, jadi deh. Oke, setelah itu kita copy ke bagian kanan. CO, enter, klik ke bagian atasnya, geser lagi, copy ke bagian sini. Oke. Oke, kita udah kebayang nih bahwa ini ruang jaga yang di sini tuh seperti ini nantinya. Dan ternyata ada satu dinding ya. Di sini ada dinding yang menutupi. Berarti kita bikin garis L, kita F8 ya. Jangan lupa F8 untuk mengunci ya. Fn F8. Klik. Nah, klik di bagian sini. Kita trim. PTR. Kita potong garisnya. Nah, seperti ini. Oke.
Setelah itu kita buat detailnya ya. Detail yang pertama yang akan kita buat adalah detail dari pondasi. Oke, kita coba mengarah ke bagian sebelah sini. Nah, kita akan buat detail pondasi, tapi sebelum itu mungkin saya akan buat detail pondasinya di luar ya, di luar dulu, biar nanti kita tinggal tempelkan ke bagian sini. Oke, kita bikin detail pondasi di sini. Oke, kita bikin pondasi dengan ketentuan ukuran atasnya pondasi itu 25 dan ke bawahnya itu lebarnya itu 80 sesuai dengan ketinggiannya. Caranya seperti apa? Yang pertama kita bikin garis 80 ya. Itu berarti 800. 800 enter. Nah, ini untuk garis bawah pondasinya. Terus kita offset dengan ketinggian offset 800. 800. Oke, kalau udah kita bikin garis tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah ambil, tengah-tengah ambil. Karena si lebar pondasi yang atasnya itu adalah 325, jadi kita offset ke bagian kiri dan ke bagian kanan 125. Offset 125, enter, bagian kiri ke bagian kanan. Garis ini hanya sebagai garis bantu aja. Kita bikin line, kemudian tarik ke bagian sini, kita tarik line lagi ke bagian dari sini ke bagian sini. Kita hapus garis-garis yang ada. Oke, kita sorry, bikin satu garis bantu tengah-tengahnya, jangan sampai dihapus ya. Ini sebagai garis bantu. Nah, udah, kita trim lagi, trim, TR, sorry, kita blok dua garisnya, TR, enter, kita potong. Oke, kita buat nih si lebar dari galiannya. Lebar galiannya kita buat 100 misalnya. Offset berarti 500 ke kiri, 500 ke kanan. 500 kanan, 500 kiri. Oke, di bawah pondasi itu biasanya ada aan stamping atau batu kosong dan juga lapisan pasir. Offset ke bagian bawah 10 atau 100 untuk pondasi batu kosong ya. Atau 150 ya. 150 pondasi batu kosong, kemudian offset lagi sekitar 10 ya. Itu buat lapisan pasirnya. Terlalu tebal sih lapisan pasir 10-nya. Offset 5 aja ya. 5, offset 50 ya. Offset 50. Oke, kita extend EX ya. Caranya gimana untuk memperpanjang garis ini? Kita bisa gunakan extend ya dengan cara klik garis yang akan jadi acuan untuk diperpanjangnya EX enter, kemudian kita perpanjang. Sama juga ini klik EX enter, kemudian klik, nah jadi panjang. Oke, karena si garis ini kita perpanjang juga ya, sorry ini diperpanjang juga. Ini EX enter, klik, kemudian ini EX enter, klik. Oke, nah ini udah kebayang ya si bentuk pondasinya. Kemudian kita eh, bikin kemiringan dari galiannya. Kemiringannya berapa? Biasanya kita 1:5 kayak gini misalnya. Jadi 1:5 yang dimaksud adalah ke atasnya itu adalah 500, enter. Nah ini 100. Ini dimanapun ya bikin garisnya ini bebas saja ya, sebagai bikin acuan doang. Nah ini bikin line. Nah tarik garis. Nah perbandingan kemiringan 500 dan 100 adalah ini. Nah kemiringan ini kita copy ya, titik simpan di bagian sebelah sini. Klik. Oke. Kemudian kita mirror dengan cara apa? MI. MI mirror, enter. Kemudian garis terminnya itu adalah garis yang sini. Kita klik, klik, enter. Nah, kemudian kita bikin garis di bagian atas ini. Ini bikin garis atas ini. Ini memanjang ya, tarik kita perpanjang. Caranya gimana? Klik yang biru ini, perpanjang. Kita klik garisnya EX buatnya extend atau memperpanjang.
klik, oke, kita trim, eh, ambil dua garis ini, eh, ambil dua garisnya, kita klik TR, dan kita potong bagian sini. Nah, dan kita garis-garis ini sudah tidak dibutuhkan lagi, kita bisa hapus, kita bisa hapus, dan garis ini kita perpanjang lagi, jangan lupa diperpanjang ya. Dengan cara gimana? Klik dua garisnya, X, Enter, kemudian kita perpanjang, kita perpanjang, kita perpanjang, kita perpanjang. Oke, udah jadi. Oke, di bagian ini nantinya ada slope ya. Nah, kita coba copy slope-nya. Oke, oh, enter, kemudian klik, dan tempelkan di bagian sini. Klik, oke, oke, udah. Nah, setelah ini dibuat, kita masukkan si hedge-nya ya. Hedge yang pertama adalah lapisan pasir. Lapisan pasir. Oke, kita hapus dulu garis tengahnya ya. Yang pertama adalah lapisan pasir. Kita hedge, klik area ya, hedge, klik mid pick point, ambilnya pick point, kemudian kita klik bagian mana yang akan kita beri hedge. Kita beri hedge, klik, kemudian kita tentukan di sebelah sini, tentukan mau apa gitu ya, si jenis apa namanya itu si hedge-nya mau apa. Nah, kalau misal di sebelah sini tidak ada apa namanya itu yang hedge yang kita inginkan, kita coba scroll ke bawah gitu ya. Kita scroll ke bawah nanti ada uh, arsen. Nah, pasir ya. Kita gunakan arsen di sini. Oke. Karena tidak muncul, berarti kita coba skalanya kita kurangi 0,1 misalnya. Nah, kalau skalanya 0,1 kan muncul tuh ya. Kita enter. Nah, ini hedge-nya kita rubah layernya ya. Di home, layernya rubah menjadi apa, mana tuh arsiran ya, arsiran. Oke, udah ya, udah jadi arsiran. Kemudian kita hedge lagi. Nah, kalau batu kosong itu biasanya kita manual, kita bikin PL ya, atau polyline. Polyline ini adalah garis menyambung. Ini mah kalian F8-nya dimatiin dulu. Nah, ini kalian bikin aja kayak seperti ini. Nah, ini satu ya, bikin seperti ini. Ini bentuknya gimana Pak? Bebas aja bentuknya nih. Kita copy, nggak usah terlalu dipikirin. Kita copy, kita F8-nya dinyalain lagi. Ini, nah ini bikin gini aja. Rotasi untuk batu kosong. Ini jaraknya segimana Pak? Ini kalian kira-kira aja ini. Nah ini kan klik di sini karena ini kelebihan nih. Kita trim, TR. Ukurannya gimana Pak? Ini kalian ini ngasal ya sebetulnya kalian ini mah. Asal jangan keluar dari garis atas sama garis bawah atasnya. Oke, selanjutnya kita bikin hedge untuk si pondasinya ya, pondasi batu kalinya. Kita klik hedge enter, kemudian kita klik di bagian sini, kita ubah di sebelah sini. Si apa jenis hedge-nya ya. Kita ubah jenis hedge-nya itu mana nih batu itu ya. Oh ini nih. Bukan ya. Hexagonal ini. Oh ini gravel. Nah, gravel. Kok nggak muncul Pak? Nah jangan lupa skalanya dirubah. Misalnya jadi 10. No. Kalau skalanya dirubah jadi 10 ternyata muncul. Udah kalau udah escape ya. Escape. Jadilah si pondasi ini. Jangan lupa layernya. Setiap layernya dirubah. Nah ini belum ada layer nih. Layernya masih apa nih layernya? Masih layer 1 gitu ya. Jadi kalau ini kan garisnya itu adalah tanah asli ya. Kita bikin layernya.
layernya kita bikin layer baru, new layer, tanah asli. Warnanya karena tanah asli itu cukup tebal, kita beri warna yang cerah. Kita beri warna yang cerah, hijau misalnya. Nah, ini ya, cyan ya. Tanah asli. Kemudian kita bikin garis baru. Setelah tanah asli, pondasi. Pondasi. Warnanya mungkin warna yang bebas ya sebetulnya. Misalnya oranye. Oke. Oke. Nah, berarti kita rubah tuh si garis-garis ini kita pilih ya. Kita seleksi atau pilih, pilih, kemudian layernya ganti menjadi tanah asli. Mana tanah asli tadi? Oh ini, tanah asli. Nah ini layar tanah asli. Nah yang ini ganti layarnya menjadi layar fondasi. Nah kita pilih dulu ya. Kita pilih dulu garis-garisnya. Pilih dulu garis-garisnya. Ganti menjadi fondasi. Nah jadi ya. Ini jangan lupa hedge ini sama hedge ini kita blok ya semuanya ya. Blok. Jangan lupa layernya ganti menjadi arsiran. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal copy ya. Blok nih, semuanya ya. Bloknya di sebelah sini. Blok, semuanya. Kalau udah semuanya kepilih seperti ini, kita copy CO, enter. Kemudian kita simpan di sebelah bawah sini. Bawah, klik. Oke, bawah lagi, klik. Oke. Nah, ini belum nyambung, kita tinggal sambungin. Klik, klik. Nah, jadi kita kalau misalnya dua garis ini mau digabung jadi satu garis utama gitu ya, kita blok keduanya, kemudian kita klik J, join. Nah, jadi dua garis itu bergabung jadi satu. Wah, ternyata fondasinya sudah jadi ya. Ini fondasinya sudah jadi, kemudian si dindingnya sudah jadi, kita ke bagian atap. Bagian atap seperti apa? Ini sederhana aja ya, kita gunakan atap yang sederhana, kita seolah-olah gunakan atapnya baja ringan. Yang pertama kita offset 70. Offset 7, sorry, 17. Offset 70. Kenapa 70? Karena itu sesuai dengan lebar dari baja ringan itu sendiri. Offset 70, klik ke bagian atas. Dan kita bikin garis L, enter. Di sebelah sini, klik ya. Bikin garis L, enter, kemudian klik di sini. Nah, kita beri kemiringan 30 derajat, beri K. Nah, kurang dari ya, 30 derajat. Enter. Nah, kita bikin panjang aja, memanjang aja. Memanjang, klik. Nah, lalu kita mirror ya, mirror. Nah, jangan lupa ini kayaknya belum di trim ya. Jangan lupa di trim dulu yang bagian-bagian yang kelebihan garisnya. Oke, kita mirror. Kita mirror ini MI. MI, enter. Nah, si tengah-tengahnya itu adalah tengah-tengah dari garis yang di lantai gitu ya. Nah, klik ada yang segitiga. Nah, klik. Dan kita mirror. Oh, sorry, enggak ya. Ini enggak tengah-tengah ya. Bentar. Jadi tengah-tengahnya MI, enter. Tengah-tengahnya di sebelah. Oh, sini nih. Ada nih segitiga ini. Segitiga yang garis yang paling atas. Klik. Oke. Klik lagi, enter. Nah, yang benar itu adalah si garisnya tepat pada ujung si apa baja ringan sorry, ujung dari uh, ring barnya ya. Kita trim blok keduanya, TR, enter, potong, kita offset ke bagian atas ya kalau ini ya. Offset 70 atas. Klik, kemudian klik ya. Nah ini dihubungkan aja ya. Blok keduanya EX. Oh, nggak bisa ya, sorry. Kita bikin garis tengah-tengahnya ya, garis tengah-tengah. Kemudian kita sebagai acuan EX dan kita klik. Oke. Oke, sementara kita dulu. Oke, kita buat tritisan dengan lebar itu 1 meter. Nah, kita bikin garis bantu. Garis bantunya di mana, Pak? Gini aja nih. Klik aja ya garis bantu. Offset
offset 1000. Nah, 1 meter. Nah, kita extend EX. Kita, oh, ini kurang panjang ya ke bagian bawahnya. Tarik lagi, EX, enter, kemudian kita klik garis, kemudian kita TR. TR, enter. Nah, set, kita potong. Ya, karena yang ini udah 1 meter, yang ini juga bikin line sebagai garis bantu. Garis bantunya dihapus ya, biar nggak pusing. Hapus. Kita bikin line, kemudian kita tarik. Oke, offset 1000. Offset 1, nolnya 3 kali 1000. Enter. Kemudian kita extend EX. Nah, ini kurang panjang ya, di garisnya. Dan EX, enter. Klik. Nah, kita trim. Nah, jadi ya untuk si atapnya. Kemudian kita bikin apalagi si kuda-kuda bajaringannya. Karena kuda-kuda bajaringan sifatnya itu biasanya hanya sebagai apa notasi, kita sementara bikin kuda-kudanya seperti ini aja ya. Kita bikin line di tengah-tengah, bikin satu. Nah, kemudian kita offset jaraknya 100, offset jaraknya 100. 100. Oh, sorry, jaraknya semeter ya, offset 1000, offset 1000, 1000. Nah, 1000 ke kiri, 1000 ke kanan. Caranya gimana? Kita bikin line, L, enter, polyline ya, polyline, enter. Kita klik di bagian ujung sini. Kita apa? Oh, tadi. Offsetnya per 50 ya. Tadi offsetnya ulang lagi. Offset per 50. Offset 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Oke. Nah, kita bikin garis yang pertama itu adalah dari polyline ya. Polyline dari sini ke bagian sini, ke bagian atas, ke bagian bawah. Nah, cukup segini aja ya. Nah, yang ini kan udah jadi nih polyline nih. Kita mirror aja. Mirror ke bagian kiri. Tak, enter. Kemudian kita hapus garis bantunya. Garis bantunya, hapus garis bantunya. Kemudian kita hapus lagi garis-garis yang nggak dibutuhin kayak gini gitu ya. Kan nggak terlalu dibutuhin ya. Nah, ini udah kebayang ya bentuknya seperti apa. Oke, setelah ini jadi, ini jangan lupa nih, ini garis apa nih? Kita potong ya. Potong. TR, potong, potong. Cara potong itu gimana? Apalagi misalnya klik garisnya, TR, enter, kemudian kita potong, kita potong. Oke. Nah, jadilah ya. Ini udah kebentuk ya. Bentuk dari si potongannya. Saya coba tarik ke atas lagi dikit ya. Ini adalah potongan. Oke, setelah potongannya jadi, kita berikan notasi. Ini kan urugan tanah ya, urugan tanah. Ini adalah urugan tanah. Berarti kita rapihin dulu. Urugan tanah ini kita tutup dulu di sini, tutup ke bagian sini, ini tutup ke bagian sini. Tutup. Nah, kita bikin hedge yang pertama, hedge untuk bagian sini, dan bagian sini. Nah, jangan lupa di setting. Nah, hedge-nya adalah ini itu adalah ANS 131 ya. Klik. Nah, kemiringannya ini 45 derajat ya. Kita beri angle 45 di sini. Ada angle 45 enter. Nah, biar dia berdiri ya. Kita klik enter. Jangan lupa hedge ini di home diatur layarnya menjadi arsiran. Kalau udah, ini jangan lupa juga dirubah ya layarnya, bikin layar namanya atap. Atap, warna atap itu biasanya bebas ya warnanya. Saya kasih warna misalnya ini aja ya. Oke. Nah, saya blok semuanya, blok garis semuanya, garis ini bukan atap ya. Blok garis semuanya, blok sini, takutnya nggak kepilih. Nah, ganti menjadi layarnya menjadi atap.
Nah, jadilah dia kata. Oke, jika sudah seperti ini, sudah terbayang bentuknya seperti apa, kita tinggal berikan dimensi ya. DLI, ya, kita klik DLI, jadi di tengah-tengah sini, ke tengah-tengah sini. Nah, kalau benar dia berarti ukurannya adalah 4000. Kemudian kita beri dimensi juga untuk bagian sampingnya. Dimensi DLI, enter. Kemudian kita klik bagian sini dulu. Klik. Uh, ini ada 200. Kemudian DCO ya. DCO. Continue ke bagian atas. Jangan lupa ke ujung. 35, 50. 35, 50. Oke, sorry. Ngambilnya dari sini ya. Sekarang lagi. Yang pertama adalah DLI dari apa muka tanah ya, itu adalah muka tanah. Kemudian ke ujung dari lantainya, ujung lantainya. Nah ini 250 ya, 250. Kemudian DCO continue ke bagian ujung dari apa ring bulb ujung atas. Kemudian kita berikan titik ujung dari si atas. Nah gitu ya, ketinggiannya. Nah ini udah kalau udah seperti ini berarti kita udah jadi ya membuat si potongan. Oke, demikian mungkin penjelasan untuk pembuatan potongan teman-teman semua. Selanjutnya nanti saya sudah akan menyediakan detail ya ukuran dari si pondasinya. Itu seperti apa biar teman-teman lebih jelas. Demikian, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.